Kehidupanku di desa hanya perempuan biasa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahma Lilika. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dipermudahkan urusannya, impian serta keinginan segera tercapai. Amin. Video ini adalah video Daily Vlog Rahma Lilika, hanya perempuan biasa. Yaps, hanya perempuan biasa yang selalu belajar dari kehidupan. Video ini tentang kegiatan rutinitas sehari-hari, karena setiap hari memberikan pengalaman. Oleh karena itu, Rahma Lilika mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Semoga videonya bermanfaat ya. Pengalaman hari ini sedang sarapan ya bunda. Ini nasi rames, lauknya dadar jagung, ada 2 ini. Kemudian ada mie goreng ya biasa. Kemudian ada nasinya juga. Ada kering tempe tuh di bawah sana ya. Kemudian ada perkedel jagung itu, perkedel kentang. Oke, mari kita makan. Pokoknya apapun itu kita nikmati ya bunda ya. Nah, pengalaman hari ini kita akan bicara tentang memberi itu sebuah pengorbanan gitu ya. Jadi kalau di kehidupan kita itu kan kayak kita sering memberikan waktu kita, memberikan tenaga, memberikan pikiran gitu. Jadi memberi itu nggak cuma seolah-olah memberikan uang gitu ya. Yuk kita sarapan dulu ya bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memberi itu tidak hanya bersifatnya materi. Jadi memberi itu ya tadi sifatnya dalam hal memberikan waktunya, meluangkan waktu, atau mungkin tenaga, pikiran. Nah, itu termasuk juga sebuah pemberian kalau kita berikan kepada orang lain gitu ya. Memberikan hidup kepada orang lain itu dibutuhkan sebuah komitmen untuk berkorban gitu ya. Jadi pemberian terbesar yang terbaik itu dengan kasih dan sayang gitu ya. Jadi kita seolah memberikannya itu tanpa balas kasih. Seperti lagu kasih ibu ya, hanya memberi tak harap kembali. Iya. Lagu zaman-zaman ya itu kasih ibu gitu ya, barakallah. Jadi pengorbanan itu merupakan perbuatan yang melampaui kewajiban kita gitu ya. Tetapi tidak wajib kita lakukan. Tapi etikanya kita harus melakukannya dengan kerelaan hati, kesungguhan untuk melakukannya kepada orang lain gitu ya. Bunda-bunda, saya ingin menyapa bunda-bunda semuanya ya. Bunda-bunda udah sarapan belum? Sudah makan siang? Maafkan saya makannya agak berantakan gitu ya bunda, pokoknya nikmat. Bunda-bunda udah subscribe belum? Teman-teman sudah subscribe? Kalau belum, tolong subscribe dulu ya. Ya, sambil ngelihat saya makan, sambil saya cerita tentang sebuah pemberian, itu sebuah pengorbanan gitu ya, maka kita harus merelakannya dengan ikhlas gitu ya. Kenapa harus ikhlas gitu ya? Ada 5 alasan kenapa kita harus memberi dan harus ikhlas. Yang pertama, ketika memberi dan ikhlas, memberi tak harap kembali tadi. Ketika ikhlas itu, yang pertama, tidak akan merasakan beban pikiran apapun gitu ya. Jadi ketika memberi kepada orang lain, melakukan sesuatu perbuatan kepada orang lain, nggak akan membuatkan kita rugi. Jadi bayangkan kalau kita melakukannya itu nggak ikhlas gitu ya, kita akan kepikiran sepanjang waktu dan merasa rugi luar biasa. Tapi beda kalau kita ikhlas, kita nggak merasa hal itu besar gitu, tapi ya udahlah biarin aja ibaratnya begitu. Maka harus ikhlas sehingga tidak menjadi beban pikiran. Yang kedua, kalau kita ikhlas, kita tidak akan pernah mengungkit kembali apa yang sudah kita berikan untuk orang lain gitu ya. Misal nih nggak ikhlas gitu ya, itu pasti kita mengungkit gitu. Makanya kalau ada orang kalau udah memberi terus diungkit, wah ini bisa
ditandai kalau nggak ikhlas nih, begitu. Jadi kalau ada masalah sedikit pun jadi teringat, diungkit lagi. Waduh, ujung-ujungnya banyak orang yang males kalau berurusan dengan orang-orang seperti ini. Jadi sebaiknya agak ikhlas dan jangan diungkit gitu ya. Karena kalau kita memberi ke orang lain, itu memang rezekinya orang yang menerima tadi. Dan itu karena Allah, bukan karena kita yang memberi, begitu ya teman-teman. Terus yang ketiga, kenapa kita harus ikhlas, yaitu tidak mudah mengecewakan orang lain. Kita memberi, itu balasannya dari Allah, dan kita tidak berharap dari orang yang kita beri. Makanya kita kalau ikhlas, nggak berharap dari orang itu, karena kita hanya berharap dari Allah. Misal kita udah memberi itu pada orang, nah nggak usah diberiin. Ibaratnya sebuah orang tua kalau sudah diberikan ke anak gitu, kamu kok nggak mau belajar sih, nilaimu jelek, papa ini sudah kerja untuk membiayai kamu sekolah. Nah itu ibaratnya tuh salah satu contoh yang nggak ikhlas gitu ya. Maka sebagai orang tua pun kita harus belajar untuk merelakan apa yang sudah kita berikan kepada anak, begitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, selalu penuh pikiran positif gitu ya. Orang yang ikhlas selalu memberi kepada orang lain itu, kalau dia berpikiran positif, maka dia nggak pernah kepikiran untuk mengemis atau mengembalikan gitu ya. Jadi pentingnya untuk mempunyai rasa ikhlas itu akan memancarkan aura kita, membuat orang lain berada di sekitar kita tuh menjadi orang nyaman gitu ya. Bonusnya ya awet muda begitu. Kemudian yang kelima, kita ikhlas, kita akan bahagia selalu. Bahagia akan selalu meliputi kita. Jadi saat ikhlas, kita akan lebih bahagia. Oh ternyata memberi itu begini. Oh ternyata memberi itu sesuatu yang menyenangkan begitu. Itu ya teman-teman, sedikit dari saya. Jadi kalau kita berkorban, kita memberi kepada seorang, kita harus ikhlas. Kenapa? Karena kalau ikhlas nggak akan merasakan beban, satu. Yang kedua, nggak bisa akan mengungkit. Yang ketiga, tidak mudah kecewa. Dan yang keempat, selalu berpikiran positif. Yang kelima, merasakan bahagia selalu. Begitu ya teman-teman. Makanya kalau kita memberi, kita berkorban, kita harus ikhlas. Begitu ya teman-teman. Ya teman-teman, tekan like apabila suka. Semoga terhibur dengan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.